Saya mau tantang lu. Pemirsa, perbedaan pendapat masih ada berkaitan dengan bagaimana mengartikan pernyataan tersebut. Namun sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan suara seorang pakar dari Bandung, Jawa Barat, Pak Acep Iwan Saidi, pakar semiotika. Maaf, sekarang posisinya ada di Jawa Timur dia. Kang Acep Iwan Saidi. Terima kasih telah bersama kami. Saya melihat Anda di sana sekarang. Ya. Nah, saya bertanya dulu. Anda ini berafiliasi pada salah satu kekuatan politik? Walaupun Anda adalah pakar semiotika. Oh, enggak. Tidak, Anda bisa Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ya. Baik. Kang Acep, bagaimana Anda menerjemahkan kalimat kalau berani, jangan takut jika ada yang tantang. Berani berkelahi ala Pak Jokowi. Ya. Oke, yang pertama kita dudukkan dulu kata itu ya. Kelahi, kemudian dia mendapat awalan menjadi berkelahi, itu di dalam kamus dijelaskan artinya itu ujung negatif dari sebuah pertengkaran. Jadi dia memang fisik ya, jadi berkelahi itu maknanya fisik secara bahasa, dan secara kelumrahan memang dia juga fisik ya. Jadi disebutkan ada yang disebut dengan adu baku jari gitu loh, atau adu jotos dan lain-lain, itu kategorinya ke berkelahi. Kalau bertengkar kita masih bisa mengartikan bertengkar mulut ya, tapi kalau berkelahi dia sudah kata yang spesifik, dia memang ke wilayah fisikal ya. Jadi kalau dikatakan berkelahi, berkelahi. Bagaimana kalau kata berantem? Menurut Anda berkelahi dan berantem adalah sama? Kami mengartikan itu berkelahi. Mungkin berkelahi dan berantem itu sama ya, satu komunitas ya, satu ekosistem di dalam kata itu istilahnya ya. Jadi berkelahi, tapi kalau bertengkar itu kita masih bisa mengartikan pertengkaran mulut, bertengkar mulut gitu loh ya. Kalau berantem mulut itu tidak bisa ya. Berantem berkelahi itu dia satu ekosistem. Pasti ada fisik gitu. Spesifik ke wilayah fisik. Ya. Bagaimana Anda ya, dan Maaf, saya potong tadi. Bagaimana Anda menerjemahkan pernyataan beliau selanjutnya? Karena beliau minta semuanya harus kita lihat dalam sebuah konteks. Sebelumnya mengatakan, mari kita jangan negatif lah sebelumnya. Kemudian di ujung baru disampaikan kalimat seperti itu. Ya, gini. Yang pertama nuansa yang dibangun. Jadi kalimat itu dia bisa menyampaikan pesan komunikatif yang harafiah, dan kedua ada nuansa yang dibangun. Ya, secara harafiah Pak Jokowi tidak minta untuk berkelahi, ya kan? Tetapi secara nuansa, ada nuansa pesan yang ada di sana, maka Pak Jokowi di situ secara tidak langsung sedang menyarankan kalau ada yang mengajak Anda berkelahi, ladeni, itu loh, ya. Berani di situ artinya kan berani meladeni. Nah itu faktanya apa? Dan ini ternyata memang diterjemahkan oleh para relawan. Kita lihat bahwa ketika kalimat itu diucapkan, wartawan sudah disuruh keluar, ya, dan ternyata yang mengekspos itu keluar adalah relawan. Artinya apa? Artinya kata-kata Pak Jokowi itu dijadikan semacam tuah, seakan ingin mengatakan kepada publik bahwa ini pemimpin kami mengatakan seperti itu. Jadi ada ruang, Anda jangan macam-macam. Kalau Anda mengajak berkelahi, maka kami juga berani. Artinya di situ pesannya kami juga akan meladeni Anda. Bagaimana jika berantem itu tidak secara fisik, tapi misalkan berantem di medsos, berantem di argumentasi? Nah, tadi saya sudah katakan kalau berkelahi, kan katanya jelas berkelahi ya. Berantem. Itu fisik kan? Berantem. Nah, itu fisik kalau berkelahi. Nah, bahasa Indonesia lah gitu. Iya, jadi nuansanya ke sana ya. Jadi saya berbicara nuansa. Nah, menurut saya tadi Mas Egy mengatakan bahwa mestinya Pak Jokowi stop, jangan membenci, jangan menghina, jangan bla 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 kan, jangan mencela dan lain-lain. Mas Egy tadi bilang stop di situ. Kalau menurut saya Pak Jokowi masih bisa melanjutkan sebetulnya, ya. Anda kan nanti Pak Jokowi akan bilang begini, tapi kalau ada yang mengajak berkelahi, Anda berani? Pasti akan dijawab berani kan? Berani. Nah itu dalam retorika dia akan naik kan? Dia akan naik terus berani-berani. Pak Jokowi jeda sedikit, lalu mestinya beliau bilang, tapi kalau ada yang mengajak Anda berkelahi, tinggalkan saja. Nah ini penekanan ya. Ini akan sangat cantik kalau Pak Jokowi mengatakan begini. Dari situ Pak Jokowi akan mengatakan, mengapa kita tinggalkan saja? Karena siapa kita? Kita Pancasila, kita Muslim, dan seterusnya ya. Menurut saya itu akan sangat cantik kalau dilanjutkan ke situ. Itu retorika di dalam berpidato. Acep Iwan Saidi, pakar semiotika yang kami minta diskusi dari Surabaya. Sekali lagi, Anda tidak terafiliasi pada salah satu kekuatan politik.
Kang Acep ya? Tentu tidak. Baik, tidak. terima kasih Ya, Kang Acep oke. telah bersama kami saat ini. Ya, ya. Sebentar, si tadi Anda sudah ngomong, sekarang komentar dulu terhadap pernyataan ini. Tadi kan Anda sudah menantang tadi soalnya. Gini, ya kita tetap jangan melihat pernyataan presiden secara parsial lah ya. Itu nggak baik. Lihat konteksnya dari awal, pesan-pesannya, persoalan pernyataan yang presiden bilang kalau ada yang majikan berkelahi juga berani. Masa dengan kata-kata berani aja harus menjadi persoalan? Persoalan secara hukum. Persoalannya jadi apa? Nih, saya mau nggak terangin. boleh rupanya ngomong Nggak boleh. berani. Nih, saya terangin. Gitu loh. Mau nggak? Kalau nggak Silakan. mau- Nah, gini Silakan. ya. Diancam pidana paling lama 9 bulan. Baca. Oke? Itu pasal Pertama. 182 ya. Ya, 182. Barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding. Tadi Contohnya saya udah tadi. contohin, ya kan? Saudara Saya udah Egy. contohin. Contoh tadi kan misal. Atau menyuruh orang menerima tantangan. Nah, di sini Jokowi udah menyuruh menerima tantangan dengan juga berani. Harus berani bahasa lainnya. Jangan lagi. takut. Jangan takut bahasa lainnya. Nggak ada lapor polisi, nggak ada. Nah, maka bila terjadi di sini lanjutan bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding, kan saya nantang ente tadi, kemudian ente berani, kita jadi. Nah, kena di sini Jokowinya, karena dia penganjur jadinya di sini. Jadi pengandaian kalimat jika atau kalau itu bukan kiasan, itu pengandaian. Nah, itu konteksnya perkelahian fisik atau dalam konteks yang lain? Fisik. Nah, fisik. Nah, presiden tidak menyampaikan dalam konteks fisik. Tahu dari mana? Kalau ada yang menyebarkan hoak, fitnah, Artinya? ayo kita menyampaikan hal-hal yang Berantem dalam bentuk yang fakta. tafsir yang ringan. ente. Tuh, Enggak, itu udah tafsir abang. Kalau mau Boleh lihat nggak itu, menafsirkan? mau melihat utuh, kita lihat ya. Kita, Bang, gini, Nggak, saya kalau mau hadir melihat saat utuh, disampaikan. kan tadi Jokowi minta lihat saya utuh. hadir saat presiden bicara dan saya juga bagian dari panitia itu. tapi jadi tahu utuh sekali saya tadi tahu sudah maksud diulang-ulang dan sedemikian apa yang rupa. disampaikan Cukup, presiden. sekarang saya ingin mendengarkan Ya, Mas Mustafa. satu-satu ya. Oke, sekarang kalau suruh konteks, Pak Jokowi sendiri ngomong konteksnya apa kok? Konteksnya kok hanya dalam ruangan itu? Coba bayangin faktanya sekarang. Deklarasi 2019 ganti presiden yang menghadang itu siapa? Yang main fisik siapa? Yang menghadang Nino Warisman di Batam siapa? Yang mempersekusi siapa? Itu siapa coba pelakunya? Jadi Pak Jokowi mungkin nggak mempelajari berita itu, konteksnya dari situ. Jadi semuanya sebenarnya yang melakukan kontak fisik bukan musuh, bukan lawan, Silakan. tetapi siapa yang tidak mau ada orang melakukan aksi melaksanakan hak berdemokrasi. Silakan, Ini Bung contoh maksud saya. Oke. Jadi Pak Jokowi, konteks yang dimaksud Pak Jokowi itu mungkin itu, tapi sebenarnya yang melakukan itu pendukung-pendukung beliau. Silakan, Bung. Yang ramai di media sosial ada pria berkaos hitam bertuliskan tagar 2019 Ganti ganti presiden. presiden memukuli penjaga toko tukang jam di Pontianak dan sudah ditangkap. Ngakunya Kapan gimana? Jadi peristiwanya? siapa? Kapan itu peristiwanya? Ngakunya gimana? Kapan Pontianak. peristiwanya? Ngakunya gimana? Ngaku beberapa pelakunya? hari yang Oke, lalu oke. ya. Dan itu pakai kaos ya dan sudah ditangkap oleh polisi. Jadi sudah kenyataan siapa yang melakukan kekerasan. Oke, Kemudian itu saya jawab ini dulu. sebentar Oke, dulu, Anda sudah oke. ngomong tadi. Kemudian ada istilah ya. Bang Dol datang di acara itu mendengarkan dan menyimak ya. Semuanya kita yang hadir termasuk saya adalah menafsirkan. Ada kutipan laisal khabar kal muayana. Bahwa orang yang hanya mendengar itu bukan seperti orang yang menyaksikan. Jadi kalau bicara, siapa yang bisa katakanlah menafsirkan, kemudian juga memahami situasi kayak gitu dan gaya yang sebagainya, ya memang Bang Noel gitu loh. Oke. Karena dia melihat langsung pertemuan itu. Dan merasakan situasinya. Iya, Oke. itu Oke. yang saya Anda, lihat gitu. Anda kok Pelan, jawab pendek, ya. sesaat lagi Kok setelah lagi, para oke. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Berita radio nggak laku dong yang mendengar kita.